Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5344. Apakah itu di sana? Tanya Alexei. Dia belum pernah menginjakan kaki di sini sebelumnya, dan dia belum pernah melihat wilayah yang begitu bebas dan mudah sebelumnya. Poin kuncinya adalah dia samar-samar merasakan perubahan surga di luar domain yang membuatnya beberapa perubahan di sini. Lepeisu mengangguk, wajahnya bermartabat, seolah-olah dia khawatir dengan situasi di kota. Ayahku memberitahuku bahwa pusat kota ini dulunya adalah dunia pusat dari seluruh dataran kuno abadi, tempat tinggal raja asli abadi yang sangat mulia. Kemudian suatu hari semua orang berubah menjadi hantu dan iblis, dan semua kota-kota hancur. Korupsi dan bahkan beberapa tempat mulai mencair, berubah menjadi rawa-rawa busuk dan rawa-rawa. Kemudian binatang buas asing ini muncul. Maksudmu, mereka membantai semua makhluk di primitif kuno ini dan kemudian menduduki tempat ini? Lepeisu mengangguk. Ini tidak ada seorang pun yang hidup di antara kuno yang luas dan subur, dan semuanya adalah binatang buas eksotis dengan berbagai warna bulu. Ikuti aku. Alexei melangkah maju, berdiri di depan Lepeisu dan menuju kota Yujian terlebih dahulu. Ki hitam yang tak terbatas hampir menyelimuti seluruh kota. Alexei mengorbankan Ki Buddha 8 langkah dan menghancurkan lapisan Ki hitam tak berujung dengan cahaya Buddha, dan baru kemudian dia melihat penampilan seluruh kota. Hanya ada tembok yang tersisa di kota dan tidak ada bangunan di dalamnya. Ada loh batu digundukan di seluruh tanah. Di loh batu besar, sebuah rone kono diukir. Rone itu seperti mata, seolah-olah menatapmu sepanjang waktu. Lepeisu menatap Rone di seluruh lantai. Kulit kepalanya mati rasa dan beberapa ketakutan muncul di hatinya untuk sementara waktu. Sepertinya kita diperlakukan sebagai mangsa. Alexei melihat loh batu itu menatap mereka. Mangsa? Lepeisu terkejut. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi monumen perusak, dan itu juga merupakan harta karun di alam surga dan manusia. Saya tidak berharap itu muncul di sini. Ini adalah monumen perusak? Lepeisu sekali lagi terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa monumen kehancuran yang legendaris memiliki asal muasal seperti itu. Kalau begitu, kita terjebak olehnya. Bukankah tidak mungkin untuk melarikan diri? Wajah Alexei selalu acuh tak acuh. Dia berkata dengan ringan, "Formasi besar ini saja tidak bisa menjebakku, Alexei." Itu terdiri dari tablet batu yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, hanya ada 6 formasi mata yang nyata. Karena apa yang disebut 3, 6, dan 6 tidak terbatas. Dibutuhkan energi dan upaya yang tak terhitung untuk membangun 6 tablet penghancur Tuhan ini. Alexei menghitung dalam hatinya, bahkan jika dia bisa menelan 6 monumen ini dan menempatkannya di kuburan reinkarnasi, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Ji, selamat datang di tanah kuno." Suara samar dan senyum aneh datang dari segala arah, seolah-olah seluruh kota memiliki suaranya. Suara itu penuh dengan kelicikan, seram dan kekejaman, seolah-olah iblis dari banyak kepribadian yang berbeda telah berkumpul dan memancarkannya bersama. Kulit Lepeisu merinding untuk beberapa saat, dan perasaan dingin yang menusuk membuatnya sangat tidak nyaman. Ditemani oleh suara ini, kabut hitam melonjak keluar dari kehampaan lagi, dan kegelapan yang tidak bisa dilihat dengan 5 jari, dan ki hitam yang diciptakan oleh simbol somber gelap Alexei tidak dapat dibedakan saat ini. Suara-suara makhluk yang tak terhitung jumlahnya menangis dan serigala melolong keluar, dan Alexei dan Lepeisu tampaknya telah jatuh ke neraka saat ini. Ternyata itu ilusi, Alexei berkata tanpa ragu. Jika dia tidak memiliki somber kegelapan, dia mungkin telah tertipu oleh kegelapan saat ini. Jimat asal gelap. Satu demi satu energi hitam murni dan kuat keluar dari jimat asal kegelapan, menutupi kota dengan luar biasa. Kabut hitam awalnya seperti tentakel saat ini, dan saat bersentuhan dengan origin ki yang gelap tiba-tiba mundur. Kekerasan dengan kekerasan, pukul kegelapan dengan kegelapan. Bagaimana kamu bisa membuatku dalam ilusi yang biasa-biasa saja ini? Formasi penghancur Tuhan. Aku ingin melihat bagaimana kamu ingin menghancurkan kami, baik secara fisik maupun mental. Pada saat ini, Alexei meskipun dia berada di kota, wajahnya masih cuek. Berdiri berdiam, dia bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kabut hitam. Dia yakin bahwa begitu internal Neck Demon dan Hawkmang Star muncul, dia tidak takut ditelan oleh monster ini. Dan darah reinkarnasi di tubuhnya dapat menekan segalanya.
Dan Bilo Hong Kuan Tu dapat menekan segalanya dan dapat menghancurkannya melalui Pangda ini kapan saja. Saat ini dia hanya ingin melihat di mana tubuh monster itu berada, karena pemilik asli zaman kuno dan orang-orang di kota ini dapat ditelan oleh monster ini. Itu pasti licik dan harus diwaspadai. Tepat ketika dia berdiri diam, tiba-tiba sesosok manusia mengembun dalam kabut hitam asli. Orang ini memiliki wajah yang bermartabat dan tegak, dengan penampilan surgawi, tatapan cerah di antara matanya, dan tidak ada aura jahat sama sekali. Teman kecil, kultivasimu masih bagus, dan aku adalah pemilik asli zaman kuno. Alexei dan Li Peisu saling memandang saat ini. Anehnya, kamu adalah pemilik asli zaman kuno? Alexei menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin monster itu berubah menjadi membingungkan mereka. Iya, monumen penghancur dewa ini sangat kuat. Ikuti aku dan aku akan membawamu keluar. Alexei dan Li Peisu tidak bergerak. Mereka hanya kedinginan. Apakah kamu membawa kami keluar? Atau apakah kamu akan menjatuhkan kami? Mendengar ini, senyum muncul di wajah orang yang awalnya abadi. Saya tidak berharap untuk mengenali saya begitu cepat. Li Peisu mau tak mau bertanya, aku adalah binatang pemakan jiwa. Aku bisa berubah menjadi bentuk apapun sesukamu. Kamu tidak perlu begitu siap, karena aku berani muncul di depanmu. Aku secara alami tidak akan menyakitimu. Tidak akan menyakiti kita? Aku tidak bisa menyakiti kita. Mata Alexei menyipit, dan dia berkata dengan ringan, kamu muncul dengan sengaja karena tanah kuno ini. Setelah bertahun-tahun, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu telan? Dia tersenyum dan berkata dengan kagum, kamu benar-benar orang yang tenang dan pintar. Iya, saya datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Kerjasama? Pemakan jiwa dan pemakan otak lahir pada zaman kuno yang terkenal licik dan licin. Apa untungnya aku bekerja sama denganmu? Kamu juga punya tujuan dalam perjalanan ini. Aku mencium bau pedang bencana surgawi padamu. Soul Eater terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan, Alexei tersenyum, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, sepertinya aku tidak membutuhkanmu. Alexei berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak bergerak oleh kata-kata pemakan jiwa. Tulang kaisar kuno, aku memberikannya padamu. Pemakan jiwa tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata dengan gigi terkatup. Alexei, Li Peisu dengan cepat menarik lengan Alexei. Mereka ada di sini untuk tulang kaisar kuno ini. Namun, saya tidak terlalu mempercayai orang dan manfaatnya tidak ada di tangan saya. Bahkan jika saya membicarakannya itu tidak akan berpengaruh. Aku punya mantra di sini dan aku bisa bersumpah. Selama kamu dan aku bersumpah dengan mantra ini, kita akan bekerja sama satu sama lain. Kamu dan aku masing-masing menggunakan setetes darah kita sendiri untuk meninggalkan sumpah di atasnya. Mereka yang melanggarnya akan terjerat oleh iblis abadi dan tidak akan lagi dapat mencapai reinkarnasimu. Alexei sedikit terkejut bahwa jiwa melahap binatang sebenarnya mampu melihat melalui garis keturunan reinkarnasinya. Sekilas jelas tidak selemah yang terlihat. Saya tidak bisa melihat bahwa Anda dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu. Beberapa banyak Anda telah menelan budidaya master kuno. Binatang pemakan jiwa tampaknya defensif dan merasa Alexei semakin tak terduga. Saat berbicara, Alexei menjentikan jarinya dan sepotong darah keluar dari ujung jarinya terbang ke mantra di sisi itu. Tiba-tiba sebuah kekuatan misterius muncul dan dalam sebab dan akibat yang luar biasa ini, sebuah hukum telah dipadatkan padanya. Kami bersumpah bersama, setelah mencapai konsensus, kami akan bekerja sama. Jika kami kembali, kami akan mati di bawah aturan surga. Oke? Keduanya menandatangani sumpah di bawah mantra pada saat yang sama. Meskipun dao surga di surga dan domain manusia telah berubah, keagungannya tetap ada. Namun garis keturunan Alexei ada di atas langit dan Alexei yakin dia tidak akan dibatasi. Setelah itu jimat itu meledak dan menghilang, membelah menjadi dua energi gelap hukum yang masing-masing memasuki tubuh mereka berdua. Soul Eater sangat gembira ketika dia melihat Alexei menandatangani kontrak mantra. Meskipun pemakan jiwa saat ini memiliki tubuh, itu sebenarnya bahkan tidak memiliki tubuh nyata dan sumpah tidak akan bekerja padanya sama sekali. Alexei jelas telah memperhatikan warna berbahaya dari binatang yang melahap jiwa dan dia tahu bahwa sumpah ini mungkin tidak berpengaruh pada hal semacam ini. Namun, bagaimana ini bisa berhasil untuknya?
Dia membawa peta mata air biru dan kuning, mata air suci kuning yang tak berujung, yang bisa menyucikan segala sesuatu. Hanya sekedar sumpah, tapi itu hanya tanda yang bisa diubah kapan saja. Lebih penting lagi, jalan surga telah berubah. Jika sebelumnya mata air suci kuning mungkin tidak memiliki kemampuan ini, tapi sekarang benar-benar. Cermin ini disebut cermin 1000 tahun abadi. Pada saat ini binatang pemakan jiwa telah mengubah penampilannya, terbungkus baju besi, menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah baju besi-besi yang kuat. Ini adalah cermin asli zaman kuno. Apa yang Anda inginkan ada di balik cermin ini. Alexei dengan hati-hati melihat ke cermin besar di depannya. Objek akar yang tak terhitung jumlahnya membungkus cermin besar, dan cahaya perak di atas tepi sepenuhnya tertutup oleh tanaman hijau ini. Bagaimana cara masuk? Alexei bertanya. Dia sudah merasakan kekuatan yang terkandung dalam cermin kuno berusia 1000 tahun ini. Pemakan jiwa tidak berbicara, tetapi menatap Alexei dengan penuh harap, seolah mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Anda meminta lebih banyak berkah." Lepeisu diam-diam melirik cermin berusia 1000 tahun, dan tanaman di sekitarnya harus menjadi penghalang terbesar. Alexei mengamati cermin kuno ini dengan cermat. Akar tanaman hijau ternyata dipenuhi dengan udara hitam pekat, tetapi udara hitam ini jelas bukan dari pemakan jiwa. "Kamu memiliki kekuatan kegelapan karena kamu melahap Tuan kuno." Setelah beberapa saat, Alexei tersenyum, menatap binatang pemakan jiwa dengan cahaya aslinya. Binatang pemakan jiwa itu tampaknya kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. "Saya hanya bisa menghibur diri di hati saya. Untungnya ada larangan sumpah. Kalau tidak, Alexei benar-benar ancaman besar bagi saya." Air suci mata air kuning. Mata air kuning mengalir, air suci mengalir keluar dari gambar mata air kuning. Seperti sungai berkelok-kelok, berenang sedikit demi sedikit ke cermin abadi, berjuang berputar. Setiap daun berjuang memancarkan gas hitam tak berujung. "Kembalikan aku," Alexei berkata dengan suara teredam. Meskipun suaranya berangsur-angsur memudar, air suci mata air kuning menyapu bahkan lebih intens. Perlahan mengalir langsung ke tanah, langsung menjelajahi sistem akar. Sudah selesai? Sol Eater hampir tidak bisa mempercayai matanya. Tanaman akar dengan hukum ini telah membuatnya tidak berdaya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu bahwa itu akan sangat mudah untuk dipecahkan di depan pemuda di dalam semesta ini. Alexei mengangguk, menatap Lepeisu, memberi isyarat. Dia mengikuti di belakangnya dan melangkah ke cermin abadi ini terlalu dahulu. Ruang di cermin seperti sisi langit yang bebas. Di ruang yang sangat besar, ada aura abu-abu di mana-mana dalam aura ini. Sebuah istana besar muncul. Apa yang ada di sini? Alexei memandang pemakan jiwa. Orang ini telah lama berada di dataran kuno ini. Pada saat ini, rahasia dataran kuno harus diketahui. Ini adalah harta karun dari master asli kuno. Pemakan jiwa menunjukkan tampilan serakah. Saat dia secara bertahap menyelesaikan melahap master asli kuno, harta di dalamnya sudah cukup untuk membuatnya menjadi gila karena ini. Istana yang dibangun dari potongan kayu dewa diukir dengan pola kuno. Setiap bekas pisau pada pola memadatkan suasana kuno dan sederhana. Dan aura hukum yang tak terhitung jumlahnya beredar. Di mana kuncinya? Lepeisu maju selangkah. Di luar istana kuno, sebenarnya ada kunci 9 lengkung. Alexei menggenggam tinjunya dengan kedua tangan dan menatap Sol Eater dengan senyum main-main. "Kunci!" Pemakam jiwa membuka mulutnya perlahan dan meludahkan kunci giok darinya. Ini adalah kunci pemilik asli kuno tersembunyi di tulang kakinya. Jika itu bukan pemakan jiwa, pasti tidak akan ditemukan. Saat kunci dimasukkan ke dalam istana, Alexei merasakan kekuatan dunia kuno. Vitalitas tak berujung mengalir keluar dari kunci. Kunci 9 melengkung itu seperti gurun yang telah lama kering menikmati infiltrasi kunci giok. Klik, dibuka. Alis Lepeisu menunjukkan kegembiraan, tetapi dia tidak berharap itu berjalan begitu lancar. Tidak bagus. Dalam satu tarikan napas, wajah Alexei tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergerak, dan pada saat kunci Jiuku dibuka, pemakan jiwa menembak. "Kamu?" Lepeisu sangat marah. Ketika dia melihat ini, benar saja dia tidak bisa bertarung memperebutkan kulit dengan harimau. Binatang yang melahap jiwa ini membalikkan wajahnya lebih cepat daripada sebuah buku. Alexei sudah berjaga-jaga, tubuh jiwanya berubah, dan pedang jahat di tangannya tersapu tepat waktu, langsung mengganggu serangan binatang pemakan jiwa secara horizontal. Tapi itu juga merupakan pukulan frontal yang mendorong Sol Eater ke dalam istana. "Pergi!" Saat pemakan jiwa melangkah ke dalam istana, itu sekali lagi menjadi tidak terlihat dan menghilang tanpa jejak.
Alexei dan Li Peisu dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke istana. Ada 10 piring giok yang ditempatkan di istana, dan piring giok penuh dengan harta langka, tulang kaisar abadi. Li Peisu melihat lempengan batu giok kedua ada di atasnya, dan itulah tujuan perjalanan mereka. Mata Alexei mengembara. Piring giok pertama adalah cermin perunggu yang tampaknya merupakan versi mini dari cermin kuno. Pemakan jiwa, kamu melanggar sumpah. Apa kamu tidak takut dimangsa oleh karma dan surga? Alexei berkata dengan mata acuh tak acuh. Bersambung. Minum dulu bro.